Selamat malam para pemirsa, kita ketemu kembali untuk melanjutkan cerita tentang Semar Jadi Ratu di dalam tema seni dan tradisi ini. Saya masih tetap didampingi oleh Ki Esburi Sugeng Dalu, Pak Esburi. Sugeng Dalu, Mas Eko. Mugi-mugi tansah pinaringan pengayoman kalahayon Gusti ingkang agarya jagat. Para pemirsa, kemarin Semar ini sudah ditanting sama Raden Janaka. Momongannya sendiri bahwa dia akan dijadikan tumbal. Setelah terjadi seperti itu dalam pembicaraan, itu menurut Mas Eko yang waktu itu misalnya Mas Eko itu jadi seorang Arjuna gitu loh, kepada rakyat kecil, kepada yang momong, minta dia menjadi tumbal, itu perasaan Mas Eko gimana kira-kira ya? Seharusnya ya Pak, mungkin beberapa hal yang bisa kita petik dari cerita ini yang waktu itu main cerita ini, seharusnya pimpinan dalam mengambil tindakan itu Ya. tidak gerusa-gerusu. Tidak gerusa-gerusu ya Mas ya. Dan harus berpikir panjang. Tidak mudah menerima masukan atau hasutan dari pihak luar. Yang dalam hal ini ada versi yang tidak jelas asalnya tadi. Jelas. Apalagi yang keputusannya malah merugikan Kan rakyat kecil ya. Apa yang kita miliki kita musnahkan dan alasan untuk kesejahteraan gitu. Untuk kesejahteraan dengan alasan itu. Wah. Matur nuwun Mas Eko, ini berarti harus Ki Esburi yang jelas ke. Kan tentunya ndak begitu saja Semar mau karena mau di Pulau Soro seperti itu. Untuk dijadikan tumbal. Lah, kira-kira menurut Pak Esburi kelanjutannya bagaimana ceritanya, Pak? Ketika itu para punakawan kan seperti biasa. Kalau para pepunden momongane dalam situasi Parpatan Agung, itu para abdi selalu menunggu di luar. Selalu gojek sama anak-anak, wis pokoknya tetembangan suko parisuko, biasanya seperti itu. Nah kebetulan waktu itu tiba-tiba Harjuna datang, Kakang Semar, katanya si Harjuna, iki ono dawuh negara Kamarta bisa mulih kaya duing uni, Bali tan ana sambe kala apa-apa, lamun to kuwi kudu dianakake tumbal. Ngaten. Janaka. Semar sampun trep menawi to samukawis menawa kemawon kangge karaharyon, kangge kamulyan perlu nggunakake tumbal. Waton tumbal niku tumbal sing sak murwate, anut marang kebutuhane. Ngaten. Betapa kaget Sang Badranaya dan Semar atau Semar mendengar bahwa bebononya adalah tumbalnya tiada lain Kakang Semar dhewe dibekakak ana ing Praja Ngamarta. Wah, jadi dibunuh ya. Semar jingkat, ngertos jingkat nggih Pak? Nggih, wah, gendel mencolot ngoten. Semar niku kaget mencolot. Lae. Kok aing temen lelakon iki? Kok aing temen lelakon iki? Tumbale kok nganggo wong sing buga sampir, wong sing kaya awakku iki. Niku napa mboten kleru, Ndara? Itu katanya sih Semar, ora Kakang, ora kleru, kabeh mau wis trep dawuhe resi kang paring dawuh seranane praja bisa bali kaya duke nguni. Niku mboten nalar, mboten jumbuh. Nek kula niku wis tau ngleliting sampean wiwit Puntadewa Werkudara Janaka Nakula sedaya. Kula niku sing gulawentah. Kula niku sing momong supaya tumindak utama aja nalisir saka bebener. Lah kok malah sakniki kaya ngoten. Lae. Apa bendara kula? Nek carane kaya ngoten, wiwit dina niki kula ora dadi abdine para Pandhawa, minggat saking praja. Waduh Pak Esburi. Itu Pak. Para pemirsa, kita ini mulai memuncak ini rupanya karena Semar akhirnya minggat
arti kata lari daripada dibunuh sama bendoronya gitu ya Pak Es ya. Ya, mudah-mudahan gambaran-gambar ini tidak akan terjadi di negara kita. Namun demikian, para pemirsa, kita akan istirahat sejenak dan akan kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa, terima kasih sekali pemirsa masih dengan sabar menekuni kisah tentang Semar setelah lari dari Ngamarta tadi. Tentunya ya tidak sekedar lari begitu saja. Dan sebelum dilanjutkan oleh Pak Ki Eswuri, saya tanya kepada Pak Eko ya. Mas Eko ini termasuk generasi muda ya, calon-calon penerus bangsa ini. Tadi Mas Eko juga sudah menjelaskan bahwa pemimpin itu jangan gerusa-gerusu untuk menentukan, memutuskan sesuatu, apalagi yang merugikan rakyat. Iya. Nah ternyata setelah tadi jelaskan Ki Eswuri bahwa yang dijadikan tumbal Ki Semar, Janoko pada saat itu, kira-kira kalau Mas Eko jadi seorang Janoko, melihat abdinya seperti itu, padahal sing ngomong mulai cilik, kira-kira perasaan Mas Eko bukan hanya sebagai Janoko, calon pemimpin loh Mas Eko ini, generasi muda penerus loh ya. Kira-kira gimana Mas Eko? Ya, wong saya aja kan menyembelih ayam aja nggak berani Pak, apalagi menyembelih Semar. Karena waktu itu tuntutan sutradara harus menyembelih Semar, ya saya laksanakan. Oh, jadi ini tuntutan sutradara ya, ini jawaban politik, jawaban akal-akalan ini kalau begitu. Jadi Mas Eko ini sebagai generasi muda sudah bisa ya untuk menjawab secara spekulatif seperti itu. Baiklah, Ki Eswuri, kita lanjutkan. Setelah Semar harus melarikan diri tadi, kelanjutannya bagaimana Ki? Bukan hanya Semar, bukan hanya Semar saja yang lunga saka nggih. Putrane melu kabeh ya. Lah pripun Mas Eko nyundlung. Nah, gareng nggih muni-muni. Wah, wis satriya ora cetha, satriya ora pokro. Ngoten. Dadi pemimpin dunen-dunen nggih. Ora ngerti marang lelabuhan. Niku ora ngerti malang nggih. Kangge napa? Kula ngadi satriya sing patrape ora bener. Minggat saka Praja Ngamarta. Wah, minggat gareng. Melu nggih lan pitruke mestine nggih wonten wong. Wah, bener nggih ngoten. Weh. Kula niku mboten ngira babar pisan. Nek sampeyan ndara kula sing kula tresnani pepuntone utawa entek-entekane tumindake nalisir saka patrap kang utama. Ginane napa kula ceciklu kula momong sampeyan. Go. Waduh, go. Ya udah, sama Bagong kinten-kinten nggih manut sisan kuwi. Oh, Bagong sithik omonge. Idem. Jelek banget dia. Ngaten nggih. Bapak pemirsa, demikianlah. Ternyata setelah Semar lari, anak-anaknya ikut semua. Lah, kira-kira kelanjutannya Ki Eswuri, larinya itu kemana? Nah, menika. Jane Semar niku nesu, Pak. Nesu nggih. Oh, duka Yayasinipi. Nek ora ngelingi Pandhawa ki sing banget-banget ditresnani. Oh, aja meneh kok mung Praja Ngamarta. Rajaning Dewa Bathara Guru niku nek Semar mpun nesu wedine wah mboten karu-karuan.
Panji Niku Semar rajane sepi, ya. dewa wedi karo Semar. Apa meneh mung Pandhawa. Ning Nggih, Pak Isburi. wonten mriku Semar niku lak wis dadi sesebutan pamomong Pamong agung, nggih. Netepi marang para satriya men tumindak utama. Tumindak utama. Nganggo srana Semar. Nggih. Ya, saiki para Pandhawa lagi kalimput. Kalimput penggalihe nganti ngorbanake para abdi. Ora apa-apa. Golek srana, aku bakal ngupaya papan panggonan sing bisa dadi mengko para Pandhawa bakal eling marang kaluputane. Dados ratu. Dados ratu nggih. Nggih. Wonten kraton pundi nggih? Wah, kratone pun nesung niku ra kon carangan, kratone pundi-pundi mawon pun saged Nggih. dadi ratu piyambakipun. Nggih. Nah, di dalam peristiwa ini, Pak, sebetulnya Kresna sendiri juga kaget. Kaget, ya. Setelah mengetahui apa yang diperintahkan oleh resi tersebut. Kok Ya. aneh ya, gitu. Ya. Nah, niko setelah Semar jadi ratu dengan anak-anaknya yo, Anak-anaknya ini nggih, semua ya jadi anu ya. nggih, Pangeran Pati. Jadi Pangeran Pati ya, Jadi jadi Pangeran Pati, Pati-patinya bapaknya jadi semua ini. ratu, nggih. Iya. Nah, dengan maksud untuk menyadarkan kesalahan para Pandawa, pura-puranya, etok-etoke, Etok-etoke. Semar ngluruk Praja Ngamarta. Wis, Ngamarta tak luruke tak jekane men minggat saka Praja Ngamarta dadi dhewekku. Ngaten. Gitu ya. Tapi itu sebetulnya hanya untuk Samudono. mengingatkan. Samudono, Pak. Nggih, Pak. Ya, itu. Nah, demikian para pemirsa. Saya kok merasa terenyuh melihat kisah semacam ini. Padahal tadi yang memerintahkan juga Raden Arjuna. Dan Mas Eko udah saya tanya sebagai pemimpin, calon-calon pemimpin ini. Betapa naifnya seorang pemimpin lalu untuk alasan tumbal buat negara kok rakyatnya tambah di Pulau Soro. Kira-kira menurut Mas Eko bagaimana? Ya, saya kira itu hal yang tidak mungkin ya Pak ya. Hal yang tidak mungkin ya, tapi Kita bagaimanapun juga rakyat kecil itu berjasa sekali untuk Berjasa untuk- ya, berjasa pada pelestarian atas-atasannya, pemerintahan nggih. ini ya, Nggih. iya. Dan Nggih. kewajiban pemerintah untuk mengayomi rakyatnya. Untuk ngayomi ya. Nggih. Baiklah para pemirsa, nampaknya sudah kelihatan sekali dari pembicaraan ini bahwa menurut generasi muda kita, Mas Eko Ujang ini, seharusnya pemimpin itu tidak semena-mena untuk mengambil tindakan apalagi yang merugikan masyarakat. Kira-kira begitu nggih, Ki Iswuri ya. Maka sebagai pelajaran bagi kita sekalian para pamirsa juga para muda bahwa hal semacam itu mudah-mudahan tidak terjadi karena akan sangat merugikan negara kita atau negara Ngamarta itu sendiri. Kisah ini masih akan panjang karena Semar tadi tujuannya mau mengingatkan kepada keluarga Pandawa, momongannya, pimpinan-pimpinannya hanya untuk mengingatkan, tapi dengan cara mengalahkannya dan akan menyerang keraton Ngamarta dan mengambil keraton itu hanya sekedar untuk mengingatkan dengan cara seperti itu. Dan kalau rakyat sudah bergerak seperti itu akan sangat membahayakan kerajaan itu sendiri. Untuk kisah selanjutnya akan kita lanjutkan setelah kita istirahat sejenak. Semoga para pemirsa jangan kapok dan masih kerasan berada di depan Dhamma TV. Kita lanjutkan nanti.
Para pamirsa ingkang winulya, ingkang kinasih, matur nuwun sanget tesih wonten ngajengipun Tama TV midhangetaken seni tradisional ingkang lampanipun Semar dados ratu. Ki Smuri, tadi sudah diceritakan Semar ingin menyerang Ngamarta dengan tujuan hanya untuk mengingatkan para raja yang dalam tanda kutip adalah momongan-momongan sendiri dan asalnya pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Kelanjutannya gimana, Ki? Selanjutnya Semar dengan kekuatan penuh, dengan prajuritnya, dengan kerajaan barunya, menyerang ke Amarta. Terjadilah pertempuran, Pak, itu. Jadi Antara raja yang dari penjelmaan Semar melawan para Pandawa. Gobras, gabrus. Pandawa semua kalah, Pak. Tidak ada apa-apanya. Iya, tidak ada apa-apa. Termasuk Raden Arjuna tadi ya. Sudah. Itu Mas Joko Arjuna itu malah sampai iki sing tak goleki iki. Nah, gitu. Iya, malah iya. Semar iki sing ora ngerti budi pekerti iki ya iki katanya. Oh, wis diliting dianu kok malah sembrono gugu karepe dhewe. Itu. Sehingga semuanya kalah, Pandhawa lari keluar dari kerajaan, Pak. Dari Ngamarta lari keluar semua. Semar tidak kurang akal. Dia tujuannya kan tidak menduduki Amarta, tapi Hanya ingin untuk mengingatkan perbuatan daripada para Pandawa. Dikejar, Pak. Iya. Kejar sama Semar. Ayo, mayu ning dikon nek carane Malangan. Mayu nang dikon. Doyak itu. Akhirnya di tengah perjalanan ketemu dengan Kresna. Kresna, ya. Prabu Kresna. Iya. Prabu Kresna itu juga gini. Ya itu kesalahan Yayi Prabu sendiri. Sampai terjadi hal-hal seperti ini karena Yayi Prabu itu sudah nerak angger-anggering kautaman. Aturan kautaman. Iya. Sampai para abdi ditinggal para abdi. Itu sudah sesuatu musibah besar. Kalau sampai ditinggal Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Itu tidak boleh lepas dari para Pandawa. Harus selalu kintil. Iya. Ngerti sih, Pak? Iya. Ya, Turi, itu handayani. Nah itu, para punakawan begitu, Pak. Nah sehingga ketemu Kresna. Nah ini sing gawe gara-gara lah nika resine nika lah pasrahke kali resine nika. Nah betul, Pak. Akhirnya dipasrahke karo resine. Bagaimana sang resi ini malah kejadiannya kok saya tumpuk matumpo-tumpo. Artinya bertubi-tubi. Kejadian kerajaan Amarta itu. Nah setelah itu kan ampun Sumelang. Kata resinya, wah aku dewe, kula sing ngajeng ngrampungi ratu sing murang tata nika. Perang dengan ratunya itu. Resi yang memberikan saran untuk Bekakak Semar itu perang dengan ratu Maliani Semar. Panjal maning Semar, perang. Senjata pamungkasnya Semar itu kan luar biasa, Pak. Itu wah. Oh iya. Itu rupanya rudalnya bu, ya. Dut ngaten itu semua kontal sudah. Semua kontal ya. Kontal. Begitu Kontale sang hebatnya. Begawan jatuh berubah menjadi Batari Durga. Oh. Jadi resi tadi itu jelmaan juga. Iya. Jadi provokatornya itu malah Batari Durga gitu ya. Ketemu Semar, terus ngomong-ngomong kok arepmu apa Kok nggawe kaya ngene iki karepmu apa? Sebetulnya kan Durga juga tidak salah. Dia tuh hanya ingin mencoba para Pandhawa. Ya. Kalimput ing penggalih apa ora? Ya. Nek pakarti kaya ngene iki dicakake bener apa luput. Ternyata para Pandhawa itu lagi kelangan ninging Pancandriya. Karena memikirke praja sehingga lupa bahwa yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang kleru. Nah, gitu Pak Suri ya. Kehilangan napa kalau kingin Pancandriya. Ninging Pancandriya. Ingin kehilangan. Sebentar, Pak, ini belum selesai. Ya, moga coba. Pak. Soalnya waktunya 8 menit loh. Nggih. Nah, Mas Eko nanti yang lanjut. jawab. Nggih. Setelah dapat membadarke atau mengembalikan wujud sang resi itu tadi, Pandhawa bingung. Nah, terus saya gimana resinya juga ternyata pukulun Batari Durga. Pandhawa bingung, Pak. Kresna bilang, "Kowe iki nganggo senjata apa wae, ora bakal tumomo karo ratu kuwi. Ayo kowe pasrah bongkokan pati urip mari kelu nyembah karo raja sing bakal ngejeki Ngamarta." Kedadian apa mengko?
Iya, Betul, iya, Pak. Iya, iya, iya. Pendowo ketemu ayo Semar itu katanya, nanti Pak. dulu, Nggih. nanti dulu, Oh, Pak. belum ya, belum ya. Belum, Ya. ini itu klimaksnya itu Oh nanti iya iya ya. Pak ya. Jadi ini yang perlu saya Mentang cepet maksud saya, ya Pak. jelaskan sekaligus ke Mas Eko nanti masalahnya ini. Jadi tadi ada infiltran atau provokator ya. Iya. Karena kita nggak tahu siapa mereka. Tapi kok ya pemerintah waktu itu para Pandawa kok ya manut-manut ae. Gitu kan? Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan, kelangan ninging Poncondrio. Kelangan ningin Poncondrio, Mas Eko. Iya, Pak. Sekarang sibuk kita seluruh bangsa ini. Dikatakan kehilangan jati diri. Gimana menurut Mas Eko? Iya, saya kira betul apa yang dikatakan Bapak Guru Ismuri, Pak. Waduh. Sampun dados resi gitu. Karena beliau guru saya. Iya ya Pak. Saya kira bahwa antara pemerintahan dan rakyat itu harus bersatu dalam Ya, dalam yang harus kita menyatu, dalam betul. cerita Semar di Ratu ini. Kalau rakyatnya, kalau seorang raja kehilangan rakyatnya, otomatis kekuatannya akan hilang. Nggih, kekuatan akan hilang Oke. ya. Sehingga di sini harus sang raja harus pandai-pandai untuk gimana memperhatikan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, biar negaranya bisa makmur. Lebih makmur. Oke. Jadi begitu Mas ya. Nggih. Jadi Mas Eko setuju ya kalau sekarang saat ini kita itu betul-betul sedang kehilangan jati diri Nggih. ya. Setuju, Pak. Lah, jati diri kita hilang itu menurut Pak Ismuri, Iya. nggih, banyak pemahaman sekarang ini terutama yang berkaitan dengan ideologi bangsa. Ya, ideologi bangsa ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar, tercantum dalam pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan Pancasila. Sekarang ini tidak ada satupun para pemimpin atau para pejabat, ya mungkin termasuk kita masyarakat, karena ikut-ikutan delok bendarane ngono, kita lupa pada jati diri kita. Saat temene dengan melalui ideologi Pancasila itu sudah merupakan sifat karakter bangsa Indonesia ini. Nah di dalam persoalan cerita Semar dadi Ratu tadi sebetulnya juga ngilengke, mbok ojo kelangan jati dirimu, ojo nanti king Poncondrio. Ngaten. Itu artinya apa? Bali orang jati dirimu. Ojo lali sejatine kowe iki sapa? Bangsa Indonesia sejatinya siapa? Bangsa yang betul-betul sangat berbagai macam suku, sangat banyak macam-macamnya, tapi menyatu karena Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang banyak ini sukunya disatukan oleh Sumpah Pemuda tahun 28. Satunya negara, satunya bahasa, satunya bangsa. Semua ini hilang. Padahal wujudnya di mana? 17 Agustus 1945. Dan disetujui bersama bahwa ideologi bangsa adalah Pancasila. Karena kita sekarang tidak melaksanakan itu lagi, itulah yang dinamakan kehilangan jati diri. Saya mohon para pemuda kita nanti jangan sampai seperti itu. Jangan membawa trik-trik dari luar negeri seperti triknya Betari Durgo tadi, mempengaruhi para pemimpin, akhirnya merugikan rakyat. Kira-kira kisah akhir kita bagaimana Ki Ismuri? Ya, setelah mendapatkan petunjuk dari Prabu Kresna, Pandawa pun mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam tingkah laku maupun tingkah perbuatan laku, para ya. Pandawa. Ketika berhadapan dengan Prabu yang Maliani Semar, atau boleh dikatakan Prabu Bawor Sari. Bawor Sari, ya. Prabu Bawor Sari itu langsung semua menyembah, mohon maaf, pasrah kepada Prabu Bawor Sari, wis monggo aku arep dikapake aku Sumara. Akhirnya apa? Semar Badar jadi Semar lagi ya. lilih hatinya, Iya. luluh perasaannya, dan kembali wujud menjadi Semar, Semar dan menjadi memberikan masyarakat. petunjuk untuk tetap melaksanakan darmaning kasatriyan, ojo tumindak nalisir saka ing bebener. Tuh, Pak. Begitu ya Ki Ismuri ya. Jadi Mas Eko udah jelas kan ya, Anda sebagai generasi muda sekarang Ki Ismuri sudah jadi
resi loh ya, dawuhnya sudah seperti Iya. sedemikian hebat. Iya, Bapak Guru. Yang artinya apa? Para pemirsa sekalian yang sangat saya sayangi, bahwa mudah-mudahan kisah ini bisa dilihat, bisa disampaikan kepada semua orang. Kalau pada gilirannya nanti masyarakat seperti Semar dengan anak-anak nanti bergerak bersama-sama, akhirnya pemerintah mau menyadari dan mau minta maaf kepada rakyat bahwa selama ini apa yang dikerjakan banyak yang keliru. Karena apa? Sangat membuat masyarakat sengsara. Mudah-mudahan kisah Semar Dadi Ratu ini menjadi ajaran yang berharga pada masyarakat, termasuk juga para pimpinan-pimpinan kita, dan tentu arahan kita yang terakhir bagi kita pribadi, kembalilah kepada jati diri bangsa, laksanakan Pancasila dengan benar. Semoga niat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh bangsa akan terwujud. Hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.